Ya, berita terpopuler dari CNBC-Indonesia.com yang pertama datang dari internasional, yakni Sekutu Putin ungkap hal yang paling ditakuti oleh Barat. Yang mana Dmitry Medvedev yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia menyatakan persenjataan nuklir Rusia dan aturan yang ditetapkan Moskow untuk penggunanya adalah satu-satunya faktor yang mencegah Barat untuk memulai perang melawan negeri beruang merah tersebut. Presiden ketiga Rusia tersebut juga mengatakan Moskow akan melanjutkan perangnya di Ukraina sampai rezim yang diklaimnya hampir fasis di Kiev disingkirkan dan negara itu telah didemilitarisasi total. Pernyataan kerasnya sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan Putin, di mana Putin mengatakan bahwa Rusia siap untuk bernegosiasi dengan semua pihak yang terlibat dalam perang. Hanya saja Putin menilai Kiev dan pendukung baratnya telah menolak untuk terlibat dalam pembicaraan. Medvedev yang pernah menyebut dirinya sebagai modernisasi liberal adalah salah satu pendukung perang yang paling ekstrim. Dia secara teratur mencela Barat yang dia tuduh ingin memecah belah Rusia untuk menguntungkan Ukraina. Putin dan pejabat senior lainnya berulang kali mengatakan bahwa kebijakan Rusia tentang senjata nuklir yakni dapat digunakan jika ada ancaman terhadap integritas teritorial. Adapun Rusia memiliki persediaan senjata nuklir terbesar di dunia dengan hampir 6.000 hulu ledak. Ya, untuk berita terpopuler yang kedua adalah karyawan tinggal 7 orang, Jokowi restui pembubaran BUMN. PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Persero menjadi salah satu badan usaha milik negara yang akan segera ditutup oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Presiden Jokowi telah merestui penutupan ini yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022. Pada 2020, Menteri BUMN pernah menuturkan bahwa PT Pengembangan Armada Niaga Nasional hanya punya 7 karyawan. Di sisi lain, bisnisnya juga tak fokus karena bukan hanya ada di bisnis pembiayaan saja, tapi juga masuk ke bisnis perhotelan. Erick Thohir juga mengatakan bahwa PT Pengembangan Armada Niaga Nasional justru hidup di luar bisnis intinya sebagai perusahaan pembiayaan, sehingga Erick mengatakan perlu menjaga masing-masing BUMN kembali pada core bisnisnya. Jangan sampai BUMN kembali pada tempat yang tidak sehat dan membunuh UMKM serta usaha lokal. Ya, yang ketiga adalah harta karun langka lumpur Lapindo jadi milik Bakri. Badan Geologi Kementerian SDM mengungkapkan adanya kandungan harta karun super langka alias rare earth element dan juga critical raw material di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Mineral logam kritis yang terdapat di lumpur Lapindo ini berupa litium dan juga strontium. Kedua mineral kritis tersebut menjadi incaran banyak negara, terutama di era serba canggih saat ini. Pasalnya litium merupakan bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, sementara strontium juga merupakan bahan baku untuk peralatan elektronik. Arena lumpur Lapindo sendiri mulanya memang masuk ke dalam wilayah kerja minyak dan gas bumi Brantas yang dikelola oleh Lapindo Brantas Inc., PT Prakarsa Brantas, dan PT Minarak Brantas Gas. Adapun Minarak Brantas Gas Inc. adalah bagian dari grup Bakri yang dahulunya adalah bernama Lapindo Brantas Inc. Corporate Sekretari Minarak Group Ananda Atanelli mengakui bahwa kandungan mineral di lumpur Sidoarjo ini sudah diteliti dan dipublikasikan secara terbatas pada tahun 2008 dan saat ini tengah menunggu regulasi pemerintah mengenai skema pengelolaannya. Ia juga mengungkapkan bahwa tanah lumpur Lapindo kini bukan lagi masuk ke dalam blok migas Brantas dan tanah serta bangunan di area lumpur Lapindo yang merupakan bagian dalam peta area terdampak sudah dilakukan jual beli oleh PT MLJ dalam rangka pinjaman dana antisipasi. Ya, berita terpopuler dari CNBC-Indonesia.com yang keempat adalah harta karun 2 miliar ton emas Republik Indonesia. Indonesia ternyata memiliki temuan harta karun baru, yakni emas dengan jumlah diperkirakan mencapai 2 miliar ton dan sumber daya emas ini ditemukan di Tambang Onto, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
PT Sumbawa Timur Mining perusahaan pemegang kontrak karya generasi ke-7 yang telah menemukan harta karun ini. PT STM memegang KK Tambang Onto ini sejak 1998. Artinya sudah 24 tahun. Perusahaan tersebut telah melakukan eksplorasi guna mencapai sumber daya 2 miliar ton emas ini. Presiden Direktur STM BD Evans menjelaskan potensi sumber daya mineral Onto merupakan bagian dari proyek HUU milik PT STM. Dan hingga saat ini proses kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut masih berlangsung, terutama untuk memastikan peningkatan status sumber daya. Sumber daya di daerah Onto, Dompu, Nusa Tenggara Barat secara geologi menunjukkan tipe yang endapan emas yang memungkinkan memiliki total sumber daya mineral yang cukup besar, yakni sebesar 1,5 miliar ton dengan kadar 0,96% tembaga dan 0,58 gram per total emas dengan total potensi sumber daya mineral mereka sebesar 1 miliar ton dengan kadar 0,7% tembaga dan 0,4 gram per total emas.